Selamat pagi, perkenalkan saya Nova Roslina Sianipar dengan NIM 240301021111 dari kelas AK 207 untuk mata kuliah Ekonomi Makro Universitas Cyber Asia. Saya akan menjelaskan materi mengenai Outlook Perekonomian Argentina tahun 2023 sampai 2024, inflasi, kurs, dan PDB dalam sorotan neraca perdagangan. Argentina adalah negara terbesar kedua di Amerika Selatan dan ekonomi terbesar ketiga di kawasan tersebut setelah Brazil dan Meksiko. Negara Argentina memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti lahan pertanian subur, cadangan gas alam, dan sumber energi terbarukan. Sekilas info mengenai Argentina. Kondisi Argentina beberapa dekade terakhir mengalami krisis ekonomi yang berulang, ditandai oleh hiperinflasi, nilai tukar yang tidak stabil, serta utang luar negeri yang tinggi. Pada tahun 2023 sampai 2024, Argentina mengalami perubahan drastis di bawah pemerintahan baru yang menerapkan kebijakan ekonomi ekstrim untuk menekan inflasi dan memperbaiki defisit perdagangan. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2023. Argentina mencatat inflasi tahunan sebesar 211,4% pada tahun 2023. Ini menjadikan Argentina salah satu yang tertinggi di dunia. Hanya dalam Desember 2023, inflasi bulanan melonjak sekitar 25,5%. Kemudian, reduksi drastis pada tahun 2024. Argentina mengalami penurunan signifikan menjadi 117,8% sepanjang tahun 2024. Ini turun hampir 94 poin dari tahun 2023. Inflasi bulanan mencatat level rendah di angka 2,7% di Desember 2024 dan 2,2% di Januari 2025. Ini menjadi terendah dalam hampir 5 tahun terakhir. Kondisi kurs Argentina pada 2023 dan 2024. Pertama, pelemahan drastis akhir 2023. Pada akhir 2023, peso resmi didevaluasi dari sekitar 350 Rs atau USD menjadi 800 Rs atau USD. Pelemahan lebih dari 100% dalam waktu singkat. Kedua, floating terbatas dan pelemahan terkontrol. Sejak April 2025, kurs bergerak dalam floating band antara 1000 sampai 1400 Rs atau USD untuk menghindari lonjakan tiba-tiba. Kemudian poin ketiga, intervensi dan perbedaan antara kurs resmi dan paralel. Bank sentral kerap intervensi, termasuk lewat penjualan dolar untuk stabilisasi dan menggunakan skema crawling peg untuk atau devaluasi 1-2% per bulan. Kurs paralel atau blue sempat 18% lebih tinggi dari resmi, namun jarak ini menyusut drastis dibandingkan hampir 200% sebelumnya. Kemudian yang keempat, penguatan kurs dalam nilai real. Pada 2024, peso mengalami apresiasi dengan mengalami plus 44,2% secara real terhadap mata uang global. Ini menandakan kenaikan daya beli serupa dalam mata uang asing. Kondisi PDB Argentina pada tahun 2023 sampai 2024. Pada tahun 2023, ekonomi Argentina mengalami penyusutan sekitar minus 1,6% dan menyusul kuartal keempat pada tahun 2023 yang juga turun minus 1,9% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ekonomi tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan kontraksi minus 1,7%. Ini menurut data indeks. Namun, di kuartal terakhir atau kuartal keempat 2024, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan plus 2,1% dan plus 1,4% untuk quarter on quarter atau per quarter. Kemudian, pada kuartal keempat tahun 2024, ini menjadi akhir dari 6 kuartal berturut-turut kontraksi year on year, menandakan bahwa resesi telah berakhir.
Neraca pembayaran. Neraca pembayaran Argentina dapat dilihat pada tabel berikut. Saya menyandingkan untuk kuartal ketiga dengan juga full year on year. Kemudian bisa dilihat pada current account-nya, ini pada kuartal ketiga mengalami minus, namun pada kuartal ketiga tahun 2024 ini mengalami plus. Kemudian pada 2023 ini mengalami defisit sekitar 3,3% PDB, tapi pada 2024 ini mengalami surplus 1% dari PDB. Sehingga untuk persentase PDB-nya pada kuartal ketiga 2023 ini mengalami minus 3,3%, namun pada 2024 di kuartal yang sama ini mengalami plus 1%. Nah, untuk cadangan devisanya dilihat dari hasil akhir atau full year, untuk tahun 2023 ini turun 48% menjadi sekitar 23 miliar. Sedangkan untuk 2024 ini naik menjadi 20, naik sekitar 29,5% menjadi 30 miliar. Argentina berhasil membalikkan defisit transaksi berjalan besar pada 2023 menjadi surplus signifikan di tahun 2024. Ini berkat lonjakan ekspor komoditas dan energi yang dilakukan oleh Argentina. Cadangan valuta asing tertekan di tahun 2023, namun pulih di tahun 2024 seiring surplus kurs dan kontrol impor. Neraca perdagangan. Ekspor barang mencapai 66,8 miliar USD. Ini turun sekitar 24,5%. Impornya 73,7 miliar USD, turun sekitar 9,6%. Menunjukkan bahwa defisit neraca perdagangan sekitar 6,9 miliar USD atau 1,1 dari PDB. Ekonomi berhasil membalik posisi, mencatat surplus sebesar 18,9 miliar USD. Ini menjadi rekor baru melebihi surplus sebelumnya yang hanya 16,9 miliar USD pada tahun 2009. Ekspor hampir 80 miliar USD dan impornya sekitar 61 miliar USD. Lonjakan surplus didorong oleh sektor biji-bijian dan juga energi. Dapat terlihat pada tabel ini, untuk tahun 2023 dan tahun 2024, ada persentase ekspornya dan juga persentase impor, sehingga dapat ditunjukkan adanya pada tahun 2023 mengalami defisit 6,9%, tapi pada tahun 2024 mengalami surplus 18,9%. Kemudian jika disandingkan Januari 2025 dengan April 2025, ini juga dapat terlihat masih di angka surplus. Simpulan, saya menyimpulkan kondisi makroekonomi Argentina tahun 2023 dan 2024, Argentina mengalami perubahan makroekonomi yang signifikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2023, negara ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat, terlihat dari inflasi yang melonjak hingga 211%, tertinggi sejak 1990-an. Kemudian ada kurs peso Argentina melemah drastis, memicu ketidakpastian nilai tukar atau kurs. Kemudian produk domestik bruto atau PDB mengalami kontraksi sekitar 2,5%. Ini mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat dan konsumsi domestik. Kemudian kondisi keempat, neraca perdagangan defisit sebesar 6,9 miliar USD akibat penurunan ekspor pertanian dan meningkatnya impor. Namun, memasuki 2024 terjadi pergeseran drastis berkat kebijakan ekonomi baru yang dilakukan oleh Argentina. Pertama, pemerintah melakukan reformasi fiskal dan moneter ekstrim di bawah Presiden Javier Milei, termasuk devaluasi peso dan pemotongan subsidi besar-besaran. Kedua, inflasi masih tinggi di awal tahun 2024, namun mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Ketiga, PDB masih terkontraksi, namun sektor ekspor mulai pulih. Terlihat tadi sektor ekspornya mulai mengalami kondisi surplus. Keempat, Argentina mencatat rekor surplus neraca perdagangan sebesar 18,9 miliar USD. Ini didorong oleh peningkatan ekspor energi dan hasil bumi serta penurunan impor karena kontraksi permintaan domestik. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada terdapat penggunaan kata yang salah atau pemaparan yang kurang jelas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.